apa. Kalau udah jam 19 mulai nggak apa-apa. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Eropa. Saya Paul Harmusial dari Nederland, mewakili rekan yang bertugas pada ibadah En Cristo Ministry Online Service, mengucapkan selamat datang. Selamat menikmati kasih anugerah Tuhan melalui ibadah di malam atau di siang hari. Merajut kasih, menuai jiwa, itulah moto En Cristo Ministry. Dengan moto ini, kami membangun semangat persaudaraan dalam menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlu diketahui bahwa ibadah kami di malam atau siang hari ini dibagi ada 2 sesi. Sesi pertama adalah ibadah dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Tiba waktunya kita mulai ibadah di malam hari ini. Kita memulai ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang menyembah Engkau, mengucap syukur, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami boleh duduk bersama-sama, mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah In Christo Ministry Online ini, Tuhan. Hamba mau berdoa untuk semua yang hadir di sini. Semua yang bertugas, Tuhan berkati kami semua. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan sesuatu atau mendengarkan, duduk diam, mendengarkan sabda firman-Mu. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Kudus. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu nanti yang akan memberitakan firman. Tuhan berkati Bapak Pastor Johan Untung sampai aku. Tuhan berkati dalam pemberitaan firman-Mu supaya apa yang disampaikan itu adalah merupakan pesan-Mu yang Kau berikan bagi kami semua. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan pujian dan penyembahan dari lagu-lagu yang akan disampaikan oleh Pak Pastor Johan Untung Sampiaku. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam, shalom buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali bertemu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari Bapak kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dalam setiap pribadi saudara dan saya. Baik, kita akan segera masuk dalam pujian penyembahan.
selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berkati, kasih Tuhan tetap ada, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah
Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hadirat-Mu Yesus, haleluya. Hiduplah Engkau Bapa, mulialah nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, kami memuji, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sanjung, bersama-Mu Bapa. Oh, kami melewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Iya, kita akan sambung lagu kita dengan lagu yang bersuka cita dalam Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita masing-masing pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Iya.
kita sambut Sang Raja. Mari kita suci namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, mari kita sambut Sang Raja. Yes, haleluya. Oh, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Yes, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yes. Amen. Amen. Yes. Tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat, yang hebat. Kita akan masuk di firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan
mendengar firman-Mu saat ini, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Suaranya belum dibuka, Pak Paul. Suaranya. Baik, kita semua sudah dihiburkan, dikuatkan oleh pujian dan penyembahan. Tiba waktunya kini kita mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, Pastor Johan Untung Sampiaku, STH. Waktu dan tempat, kami silakan. Suaranya Pak Johan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Suara saya Kurang jelas, kedengaran Pak ya? Johan. Suara saya kedengaran? Kurang jelas. Kedengaran, cuma kecil. Kecil sekali. Nah, Tas, iya, tes, kedengaran? tes. Kedengaran. Ada gangguan sedikit. Halo. Iya, Salam. Ini jelas? Ya, jelas, Pak. Jelas. 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 Oke. Jelas, Pak Jo. Ya. Ya, kita bersyukur buat malam ini karena Tuhan masih memberikan kita hidup. Karena saudara dan saya dipelihara Tuhan. Maka malam hari ini
mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang kelima. Ayat yang 5 sampai ayat ke-8 saja kita baca semua ayat ini, 4 ayat buat kita. Ya. Saya akan baca 4 ayat, walaupun saya cantumkan di sini cuma 1 ayat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan dibuang keluar seperti ranting, ia menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Kemudian Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Tema pada malam ini tekad yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Ibu yang saya kasihi, di tahun yang baru ini kita baru masuk di tahun yang baru, belum sampai bulan, maksudnya kita masih ada di bulan Januari, bau-bau Natal masih terasa di dalam kehidupan saudara, bahkan masih ada pohon-pohon Natal yang belum dibongkar karena mungkin masih ingin menikmati Natal. Kemarin saya bongkar pohon Natal saya di gereja, saya sedikit menangis, sedikit sedih karena saya bongkar pohon Natal. Kenapa Bapak Ibu? Saya masih ingin merayakan kelahiran Sang Juru Selamat saya yang sudah datang untuk menebus segala dosa dan kesalahan saya. Dan saya memang benar-benar sampai saya berdoa waktu saya bongkar pohon Natal, Tuhan, saya masih ingin merayakan kelahiran-Mu di tengah-tengah hidup saya. Dan saya percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus membuat saya menjadi orang yang bahagia dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita harus memiliki satu tekad, ya, satu tekad untuk memiliki kehidupan yang kehidupan, gaya kehidupan dalam kekristenan, untuk memiliki kehidupan yang sehat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada satu yang harus perlu kita perhatikan adalah mari kita memiliki satu tekad dalam kehidupan ini. Kalau 2024 mungkin banyak hal yang kita tidak capai di dalam setiap doa-doa kita. Mungkin ada banyak hal yang setiap pokok doa saudara belum terjawab sampai engkau masuk di 2025 ini. Tetapi malam ini saya mau berkata kepada saudara dan saya, berkata, minta saja kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, minta apa saja yang engkau minta, aku akan memberikannya demi kemuliaan Tuhan. Itu tekad. Maka pada sore hari ini mari kita memiliki satu tekad yang lahir dari kehidupan orang Kristen. Yang tekad saudara ada di dalam kehidupan kita. Kita akan menjalani tahun 2025. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun yang penuh dengan pembebasan. Tahun yang penuh dengan berkat. Tahun dengan penuh pengurapan. Tahun di mana Tuhan akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, mari pada sore hari ini kita mau tinggal di dalam Dia, saudara-saudara. Kita mau terus tinggal ada di Tuhan. Oleh karena itu kita sedang menghadapi tantangan. Saudara mendengar berita sana sini yang seolah-olah menakutkan saudara. Kenapa saudara-saudara? Mengapa saudara harus takut? Mengapa banyak orang Kristen gagal di tahun 2024? Mari kita pada tahun 2025. Jangan sampai kita memiliki kegagalan yang kita kenapa atau karena perbuatan kita atau kita tidak ketaatan kita. Mengapa banyak orang gagal saudara? Kenapa mereka gagal menepati janjinya? Apa yang telah mereka tekad dalam kehidupan mereka di awal tahun ini? Saudara, mari supaya tahun 2024 ini kita tidak mengalami kegagalan. Walaupun tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Tetapi namanya kegagalan itu pasti terjadi karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Tetapi pada sore hari ini, mari kita mau seperti firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Supaya
dalam pelayanan kita terus berjalan dengan luar biasa. Supaya perjalanan pelayanan kita penuh dengan kuasa. Supaya perjalanan pelayanan kita 2025 ini ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Mari kita mau tinggal di pokok anggur yang benar. Mari kita terus melekat kepadanya. Mari kita menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Jangan bisa bicara kepada jemaat. Mari jemaat kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Tetapi mari kita hamba Tuhan. Mari kita yang ada di garis depan. Kita selalu melekat kepada Tuhan. Di pokok anggur yang benar itu. Yang tidak pernah gagal. Barang siapa dia berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau saudara saya tinggal di dalam Tuhan. Kepada Yesus, pokok anggur yang benar. Jadikan kehidupan kita menjadi ranting-ranting. Bukan hanya sekadar ranting-ranting, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Tapi malam ini mengajak kita semua. Mari kita harus menjadi seorang yang selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Mari kita untuk bertekad untuk memulai sesuatu kebiasaan dan yang menghentikan kebiasaan yang buruk. Mari kita melangkah dengan kebiasaan yang baik. Kalau saudara 2024 ada banyak hal kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kenapa saudara? Milikilah motivasi. Kalau engkau memiliki motivasi, pasti akan membawa hidup saudara dan saya menjadi seorang yang pantas memperjuangkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Milikilah motivasi akan membawa hidup kita yang pantas untuk kita perjuangkan dan lakukan. Mari kita memiliki tekad yang lahir dari hidup kita, tekad yang lahir dari pribadi saudara, tekad yang lahir dari dalam hati saudara. Dan saya mau berkata sore hari ini, apa yang kita harus lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan baca firman Tuhan tentunya. Untuk kita mencapai satu tujuan, tentunya harus ada sesuatu yang kita perancangkan. Atau mungkin kita sudah sering membaca firman Tuhan. Banyak orang baca firman Tuhan, tetapi mereka tidak imani firman Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Mari terus kita baca dan baca dan baca. Walaupun saudara hamba Tuhan seringkali mungkin kita tidak setia dalam hal membaca firman Tuhan. Agar saudara dan saya mencapai satu tujuan dalam kehidupan ini. Saudara hamba-hamba Tuhan, saudara yang jemaat, yang ada di Zoom ini. Hal yang pertama, jangan tinggalkan hal untuk membaca firman Tuhan. Untuk saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk saudara tetap tinggal di pokok anggur yang benar. Supaya engkau menjadi ranting yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang matang. Dan ketika ada buah itu dalam kehidupan saudara, maka itulah firman Allah yang bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau katakan pada sore hari ini. Selain saudara dan saya baca firman Tuhan, berdoa. Ada banyak orang tidak mau lupa dengan berdoa. Atau lalai berdoa. Atau ya kalau lagi sempat berdoa. Saya mau berkata pada sore hari ini, malam hari ini. Saudara, saya ada di dalam pelayanan sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya dipercayakan Tuhan memberikan satu seminar di mana satu perkumpulan lintas agama. Saya berkata, hidup orang Kristen itu adalah berdoa. Karena yang hadir itu bukan hanya orang Kristen, tetapi banyak orang di luar dari Kristen. Kehidupan kekuatan orang Kristen itu berdoa. Berdoa kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini saya mau katakan, semua kita punya cita-cita. Tidak ada yang tidak punya cita-cita. Untuk mencapai cita-cita itu, mari kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Engkau harus punya waktu. Saya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari saya berdoa jam 10 sampai jam 12 malam. Siang hari saya berdoa dari jam 1 sampai jam 3. Subuh saya berdoa dari jam 3 sampai jam 6.
Terus saya berdoa dan terus berdoa. Saya selalu mengambil waktu karena saya menyadari bahwa doa itu kekuatanku. Saya menyadari bahwa doa itu adalah segalanya dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, coba jangan diganti dulu. Saya masih kembalikan ke Pak Derikson. Dengan membaca firman Tuhan kita berdoa. Selain kita berdoa, muliakan Tuhan dengan pujian atau bermazmur. Jangan kita hanya nyanyi, teganya hatimu padaku, ya ampun Tuhan Yesus. Orang akan berkata, mazmur di mana itu? Atau kalau kita sudah mulai mungkin putus asa, hamba-hamba Tuhan, kenapa nasibku begini? Ya, kita mulai nyanyikan nyanyian yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk terus belajar tentang kebenaran firman Allah. Bermazmurlah dan selalu memuji Tuhan, harus punya tekad untuk tinggal di dalam Kristus. Itu Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi. Jadilah pokok anggur, jadilah ranting-ranting yang menghasilkan buah. Ketika engkau menghasilkan buah, jangan buah itu dipegang terus, lepaskan dan berikan kepada banyak orang, lemparkan kepada banyak orang. Ada banyak orang yang membutuhkannya. Ketika engkau menghasilkan buah, tidak cukup hanya kita yang menikmatinya. Tetapi mari Bapak Ibu pada sore hari ini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Di dalam kitab Filipi dia berkata ayat 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang saya kasihi, siapa saudara dan saya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita ini seringkali, kita ini bukan manusia yang super hebat. Kita ini bukan manusia yang bisa segalanya. Kita tidak punya kekuatan apapun. Oleh karena itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia adalah sumber kekuatan saudara dan saya. Mari percayakan Dia di dalam kehidupan saudara. Nah, kita bisa berhasil hanya jika Allah menjadi fokus kita dan harus punya komitmen total untuk melakukannya. Next, Pak Derikson. Tekad kita untuk mencapai sesuatu, tekad kita bisa berhasil hanya jika Allah menjadi fokus kita dan harus punya komitmen total untuk melakukannya. Kalau saudara 2025 ini apa cita-cita saudara? Kita harus capai. Saya punya cita-cita saudara. Saya akan banyak keluar kota, banyak keluar daerah untuk pelayanan, untuk penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya punya tekad untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jiwa-jiwa berdatangan di tempat di mana kami berada. Saya punya tekad untuk membawa jemaat. Mereka lebih hebat lagi. Mereka lebih bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mereka makin cinta Tuhan dalam hidup mereka. Saya punya tekad untuk membawa jemaat berhasil. Saya punya tekad membawa jemaat supaya mereka fokus kepada Tuhan. Dan mereka memiliki satu komitmen. Dan komitmen itu mereka harus lakukan. Seringkali kita tidak melakukan komitmen kita. Lupa. Iya, kita lupa. Kenapa saudara? Karena mungkin kita berhasil. Kita sudah hidup semuanya aman dan lain sebagainya. Kita lupa komitmen kita. Waktu awal tahun 2025 kita berkata, Tuhan, saya mau jadi berkat. Saya mau Tuhan biarkan hidup saya menjadi berkat banyak orang. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita masuk menikmati segala berkat, seringkali kita lupa tunduk ke bawah, melihat orang-orang. Kita selalu pandang ke atas, kita lupa orang-orang yang pernah kita berkomitmen untuk menolong mereka. Mari kita memiliki suatu tekad di awal tahun ini. Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudara? Next. Berdoa kepada Tuhan dengan hikmat Allah. Saya tidak perlu menjelaskan panjang dengan ayat bagian ini. Mari kita berdoa minta hikmat Tuhan. Supaya apa yang kita doakan benar-benar itu mendatangkan kemuliaan hormat bagi Tuhan. Sedang saya berdoa, beberapa waktu yang akan datang saya diundang di salah satu daerah untuk mendoakan orang-orang sakit. Pada tanggal 31 saya akan ada di Sulawesi, di satu tempat
di mana saya akan diundang untuk mendoakan orang-orang sakit di sana. Dan saya lagi berdoa, Tuhan, berikan aku hikmat-Mu, berikan aku kuasa-Mu. Dan jangan pernah izinkan hamba ini melayani Engkau karena menjadi seorang pendeta. Tetapi Tuhan, hamba ini adalah hamba yang penuh kekurangan dan kelemahan. Hamba hanya ingin Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini. Biarkan taruh hikmat-Mu apa yang harus hamba-Mu lakukan untuk orang-orang yang sakit. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika saya datang kepada Tuhan dengan doa, dengan hikmat Tuhan, dengan merendahkan diri saya percaya Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Bagian yang kedua, mengandalkan pada kekuatan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2025. Tapi ketika kita datang merendahkan diri dan kita minta Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong saudara. Mari kita andalkan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Jangan pernah engkau biarkan hidupmu berjalan dengan kekuatanmu. Tetap tinggal pada pokok anggur. Menjadi ranting yang baik. Jangan engkau lepas dari pokok anggur itu. Yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah kita melayani dengan kekuatan kita. Kalau kita melayani dengan kekuatan kita, pasti kita akan mengalami kegagalan. Kita tidak akan mencapai tekad apa yang kita sudah tekadkan untuk tahun 2025. Kalau kita berusaha, kalau kita mencoba-coba untuk mengandalkan kekuatan kita. Saudara ada di dalam pelayanan. Saudara sampai hari ini engkau ada. Engkau diberkati, engkau sehat, engkau kuat. Rumah tanggamu diberkati. Semua karena Tuhan. Saya ingat tadi siang kami diundang mendoakan salah satu keluarga jam 9 pagi tadi. Kemarin saya dipanggil, memang saya sudah saya dipanggil bersama dengan istri. Dia tidak bisa tidur, nggak bisa tidur seberapa malam dia nggak bisa tidur karena prostat dan lain sebagainya. Waktu saya ke sana sore hari jam 6 sore kemarin ya 2 hari yang lalu, saya berdoa Tuhan Engkau jamah Bapa dengan Ibu ini supaya mereka tidur dengan nyenyak, mereka tidak gelisah, segala sakit penyakit ini dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Nah tadi pagi mereka telepon lagi, Bapak Pendeta datang ke rumah lagi, kami mau menceritakan sesuatu. Nah saya ke sana bersama dengan istri. Nah kami menerima satu berita yang luar biasa. Ketika Pak Pendeta berdoa buat kami tidur, kami benar-benar tidur lelap sampai kami kesiangan. Kesiangan kami bangunnya, karena begitu enaknya kami tidur. Saya bisa, prostat saya yang sakit, saya tidak merasakan sakit lagi. Saya bilang, bukan karena saya, bukan karena kami sebagai hamba Tuhan, tetapi ini karena kekuatan Allah. Saya bilang sama mereka, engkau emak, tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan hanya Yesus Kristus yang menjadi kekuatanmu. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Hanya kekuatan Tuhan, Dia penolong kita. Satu-satunya tidak akan pernah mengecewakan. Oleh karena itu Bapak Ibu ya saudara yang sekalian, pada sore hari ini, apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Apa tantangan kehidupan saudara? Engkau harus punya fokus, punya tekad untuk menghadapi dunia yang akan datang. 2025, katakan 2025. Tahun kemenangan, tahun pembebasan, tahun saya diberkati, tahun di mana Tuhan akan memakai kehidupan saya, tahun di mana Tuhan akan memberkati pekerjaanku, tahun di mana Tuhan akan memulihkan semua keadaan menjadi baik. Kalau kita tetap tinggal kepada pokok anggur yang benar itu. Yang terakhir saudara, yang kemudian, yang ketiga bangunlah persekutuanmu yang intim dengan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu. Saya mau katakan sore ini, jangan putus asa. Dengan kegagalan sewaktu-waktu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah putus asa. Mungkin kegagalan itu bisa saja terjadi di 2025. Tapi mari kita punya tekad saudara-saudara. Percayakanlah bahwa Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, asalkan saudara tetap tinggal di dalam Dia. Tetap mengandalkan Tuhan. Dia adalah segalanya dalam kehidupan saudara dan saya.
Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Biarkan kegagalan itu menjadi motivasi untuk kita. Melangkahlah lebih jauh untuk mencapai kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, pasti menang. Kita punya iman. Saya berkata pada sore hari ini, saya berkata kepada jemaat, hadapi tantangan. Tantangan itu akan membuat engkau berkata, aku lebih dari pemenang. Saya mau berkata kepada saudara yang ada di Zoom ini, jangan pernah engkau melarikan diri dari tantangan kehidupan saudara. Sukalah dengan tantangan, sukalah dengan persoalan, sukalah dengan kesukaran. Karena dari situlah engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong engkau. Biarkan kegagalan kalau kegagalan itu menghampiri saudara. Tetapi kalau kita tinggal kepada pokok anggur yang benar, kita tidak akan pernah gagal. Kita tidak akan pernah jauh. Karena kita menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu adalah kita tetap tinggal di dalam iman. Percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita melangkah lebih jauh lagi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti kita lebih dari pemenang. Saya mau berkata, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir dengan apapun juga. Karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Hadapi 2025, tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan saudara adalah ranting-rantingnya. Jangan sampai saudara tidak menghasilkan buah. Dan saudara yang akan dibuang dan dibakar di dalam lautan api. Sore hari ini, saya berharap kita semua, mari kita memiliki satu tekad. Tekad dalam pelayanan. Tekad kita untuk menjadi berkat. Apa saja yang menjadi keinginan saudara. Harus punya motivasi dan tekad kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang dikehendaki Tuhan. Engkau tidak akan pernah mampu melakukan kalau engkau tidak tinggal kepada pokok anggur yang benar itu. Dialah Yesus Kristus yang selalu hadir. Yang akan terus membawa saudara kepada kemenangan-kemenangan ilahi. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami terlalu yakin Tuhan, bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, terbaharu dalam hidup kami, satu iman, satu tekad, untuk tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, yang menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Johan Untung Sampeako untuk pemberitaan firman-Nya. Dahsyat. Saya mencatat ada beberapa hal di sini, hal penting. Yaitu kita tetap membaca firman, kita tetap berdoa dan menaikkan pujian, penyembahan, fokus kepada dengan komitmen, doa dengan hikmat dan mengandalkan kekuatan Tuhan, tetap bersandar pada pokok anggur yang benar dan jangan pernah berputus asa karena Yesus selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tadi memberikan kekuatan bagi kita, memberikan rema bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Mikal Kutana dan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Ludovicus Mardiono, kami mohon kepada Pak Johan untuk menaikkan satu pujian sebelum masuk kita di dalam syafaat. Waktu saya persilakan. Segala puji syukur bagimu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Karena ibadah pada malam hari ini kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam puji-pujian kami merasakan sentuhan kuasa-Mu mengalir dalam hati dan batin kami semua. Sehingga kami menemukan kedamaian, kesejukan, dan menikmati lawatan kuasa Roh Kudus. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki tekad sebagai seorang yang telah dipilih dan telah dimenangkan dan telah dimerdekakan dan telah diselamatkan. Kami harus menunjukkan kepada dunia seperti apakah kami harus merespon dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak boleh terpaut kepada kegagalan, tetapi kegagalan itu mengajar kami untuk terus menengadah hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memateraikan benih firman itu bekerja di dalam hati kami semua. Malam hari ini ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Johan, sekaligus telah membawa kami berjumpa dengan Engkau dalam puji-pujian, bahkan telah menyuarakan Injil Kerajaan Allah bagi kami. Untuk malam ini kepada kami semua, maka berkat yang berasal daripada Allah berlimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Begitu juga kami berdoa menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan untuk host yang telah mendampingi di dalam penyelenggaraan ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Paul, juga memberkati multimedia hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson, dan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Luke yang akan mengarahkan kami dalam diskusi dan sharing pada malam hari ini. Terlebih lagi ya Tuhan, seluruh hamba-Mu yang telah mengambil waktu dan kesempatan hadir malam hari ini untuk menikmati ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat daripada Allah memberkati hamba-Mu Pak Anfal, memberkati hamba-Mu Bapak Bernadus, memberkati hamba-Mu Ibu Cunfa yang ada di Prancis, memberkati hamba-Mu Bapak Joni Iskandar, memberkati hamba-Mu Bapak Dwi Susanto, memberkati hamba-Mu Bapak Hadi Susanto, memberkati hamba-Mu Bapak Liman Handoko, memberkati Ibu Maya Wijaya, berkat-Mu tercurah kepada hamba-Mu Bapak Darwan Tambunan, kepada hamba-Mu Bapak PKL, kepada hamba-Mu Bapak Rahmat Sambas. Oh Bapak, seluruh hamba-hamba-Mu ini dalam tugas panggilan dan pelayanan mereka, Tuhan yang menilik dari tempat yang maha tinggi memberkati dan menolong dan memakai mereka dan mengurapi mereka senantiasa. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi saat ini, tapi yang kami tahu bahwa ketika kami datang di hadapan Tuhan menyembah dan memuliakan Tuhan, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan sukacita, dan itulah sukacita yang berasal dari surga yang akan menyertai seluruh saudara-saudara kami yang terkasih malam hari ini. Demikian halnya juga kami bermohon di hadapan hadirat-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Saroli Harefa, berkati hamba-Mu Ibu Foni Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Yohanes Putra, berkati hamba-Mu Bapak Handoko Oe Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Chunli Tuhan yang hadir bersama dengan kami beribadah pada malam hari ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kami yang terkasih ini, kami bawa di dalam tangan kuasa Tuhan. Malam hari ini ya Bapak, kami juga teringat untuk hamba-Mu Bapak Dodi Menar Tuhan. Secara khusus malam ini dia sedang berhadapan dengan tantangan, cobaan yang sedang dihadapi, di mana anak yang terkasih yang sedang tergeletak di rumah sakit saat ini oleh karena sakit. Kami berdoa bersatu hati mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu, bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Engkau sampaikan kepada hamba-Mu Yeremia, bahwa sampaikanlah kepada umatku Israel untuk berseru kepadaku. Maka hari ini ya Tuhan, kami sepakat di dalam ibadah kami malam hari ini, kami berseru di hadapan Engkau, bahwa Engkau menjanjikan kesembuhan, dan malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah darah Kristus tercurah kepada tubuh anak dari hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi Tuhan. Biarlah kesembuhan malam hari ini boleh dialami di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan,
Tuhan pada bagian lambung, pada bagian Tuhan organ tubuhnya yang mengalami penyakit, yang mengalami sakit malam hari ini. Biarlah darah Kristus mengalir, menyucikan dan menguduskan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah yang kudus. Malam hari ini juga ya Bapa, kami juga tidak lupa menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia. Apabila Engkau menemukan kami di dalam perjalanan ibadah pada malam hari ini, jikalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu ya Bapa, yang akan menghalangi seruan kami, maka dengan segala kerendahan hati, kami bermohon di hadapan hadirat-Mu, ampuni kami, kuduskan kami, dan sucikan kami, dan dengarkanlah permohonan kami. Dan kami imani ya Bapa, bahwa apa yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu di dalam doa pada malam hari ini, kami sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk Kristo ke depan. Biarlah tangan Allah yang senantiasa memegang dan memberkati semua founder Kristo di dalam nama Yesus. Biarlah roh kesehatan tercurah dari Tuhan, mengalir dan sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami berdoa berkatilah bangsa kami, pemerintahan kami, presiden kami ya Tuhan, anggota MPR kabinet yang ada, kami berdoa berkatilah mereka di dalam tugas dan panggilan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi bangsa dan negara kami, situasi yang terjadi saat ini juga kami bawa di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan untuk keadaan-keadaan yang sedang terjadi, di mana ada banyak wabah yang terjadi, atau bahkan ada kendala-kendala di beberapa tempat Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mendengar beberapa kejadian alam Tuhan yang ada di Arab Tuhan. Kami berdoa biarlah anak-anak Tuhan yang mengenal nama Tuhan, biarlah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi mereka diberikan roh keberanian untuk berseru kepada Tuhan, diberikan roh keberanian untuk memanggil nama Tuhan, untuk menyatakan bahwa ada otoritas dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu yang kami dengar dari Los Angeles Tuhan, bahwa kebakaran yang terjadi melanda 400 rumah Tuhan, biarlah ada anak-anak Tuhan yang bersuara menyerukan nama Tuhan, bahwa biarlah mereka boleh sadar akan apa yang terjadi dan berbalik kepada Tuhan. Pakai semua anak-anak Tuhan yang ada di sana, urapi dengan kuat kuasa-Mu, berikan mereka roh keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Demikian halnya bagi kami semua di dalam tugas dan panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dimanapun tanah kami pilih, dimanapun tanah yang kami injak, biarlah kami Tuhan berjalan di dalam terang dan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Dan ketika kami bertemu dengan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, kami Tuhan merindukan jiwa itu seperti Allah yang telah merampas kami dengan nyawa-Mu. Dan kami juga siap merampas mereka dengan otoritas daripada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, waktunya Tuhan sudah dekat untuk datang dan memakai kami semua. Biarlah kami yang ada di dalam Kristo malam hari ini memiliki misi yang sama, bahwa Tuhan memberikan mandat kepada kami untuk merampas jiwa-jiwa yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan, untuk merampas jiwa-jiwa yang ada di dalam tawanan kuasa-kuasa kegelapan, untuk menarik mereka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang terbaik daripada-Mu Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah di bidang-bidang yang Tuhan percayakan, di dalam tugas panggilan kami, dimanapun kami berada, kami mau melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan firman Tuhan untuk memiliki tekad di dalam memberitakan Injil. Itu penting, bahwa Tuhan memberikan otoritas penuh kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah yang kudus. Ini doa yang telah kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku buka mic-nya dan kita bersama-sama mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Doa berkat. Johan suaranya belum dibuka. Kak Johan, doa berkat. Kami persilakan. Mic-nya belum. Kak Johan, mic-nya belum dibuka. Buka dulu mic-nya Pak Johan. Pak Johan, mic-nya belum dibuka, Pak Johan. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, Pak. Mute. Masih mute. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga akan memenuhi seluruh kehidupanmu, dan Tuhan akan membawa engkau naik bukan turun. Tuhan akan membawa engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan apa saja yang engkau kerjakan dan perbuat, Tuhan akan memberkatimu. Diberkati ladangmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam persekutuan akan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami malam ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam persekutuan ibadah Encristo Ministry online service. Dan acara sudah selesai, kami masuk dalam sesi kedua, yaitu tanya jawab. Dan saya serahkan acara ini ke dalam pimpinan moderator kami, Pak Pendeta Ludovicus Mardiono. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak, ada pengumuman dulu, Pak. Oh ya, mungkin ya ada pengumuman dari Ibu Mikal. Silakan Ibu Mikal. Baik, sebelum kita masuk dalam sesi yang kedua, yaitu sharing dan tanya jawab yang akan dipandu oleh hambanya Bapak Pendeta Lut dari Belgia. Nah, malam hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kehadiran kita semua yang telah beribadah bersama kami semua di Encristo. Dan saya mewakili founder Indonesia for You yang melahirkan Encristo mengucapkan selamat datang, selamat bersama-sama kembali untuk boleh beribadah ya di dalam the next Encristo yang akan datang. Nah, ada perubahan jadwal saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Encristo malam hari ini diadakan di hari Jumat, untuk minggu depan akan dilaksanakan di hari Senin di jam yang sama. Jadi boleh diingat, untuk ibadah Encristo minggu depan akan dilaksanakan di hari Senin. Jadi seterusnya akan dilaksanakan di hari Senin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Boleh ajak saudara teman yang mungkin punya waktu untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama hadir bersama kami. Sebelum saya menutup pengumuman saya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Johan yang sudah mengambil paket spesial, paket komplit, ya, memimpin pujian, menyampaikan firman Tuhan, upahmu besar di sorga, ya. Dan upah itu sudah Bapak terima, dan selamat mempersiapkan diri untuk pelayanan KKR di beberapa era di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Begitu juga dengan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Derikson yang menjadi multimedia malam hari ini. Puji Tuhan, ibadah malam hari ini berjalan dengan lancar dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Derikson, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Paul yang sudah menjadi host, menata acara sampai semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini izinkan saya menyapa Bapak Hadi dari Purbalingga. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat datang Bapak Handoko atau Bapak Oe Cheng Hang yang sudah hadir malam hari ini. Boleh menyapa kami, Pak?
Lambaikan tangan. Terima kasih sudah hadir bersama. Dan hari Senin jangan lupa Shalom, selamat malam untuk orang biasa, yaitu Bapak Dr. Darwan Tambunan dari Bali, Bapak Sahroli, Ibu Maya, Bapak Setiadi, ya, Pak Dwi, Bapak Yohanes Putra yang tidak pernah alpa sejak dari Indonesia for You sampai lahir en Kristo. Tuhan Yesus berkati Pak, ya. Lain kali nanti kita bisa untuk jadwalkan ya. Pak PKL, selamat untuk mempersiapkan diri dalam sebuah perjalanan menuju ke beberapa kota. Ya, saya dengar seperti itu. Tuhan mencukupkan biaya yang diperlukan ya Pak. Dan Tuhan menyertai. Selamat datang Ibu Pendeta Heti. Selamat beribadah malam hari ini sudah mengikuti ibadah. Tuhan berkati. Selamat malam Bapak Dr. Bernardus. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat malam Pak Anfal, Bali diberkati Pak Anfal, boleh buka kamera ya. Pak Anfal, shalom. Ini Surabaya, Bapak Pendeta Liman Handoko, Surabaya diberkati, terima kasih Pak. Ini Bapak Rahmat Sambas Pasaribu, ini pendeta yang ada di, tidak salah, Nias ya Pak ya, di Nias ya. Sedang Riau. Oh, Riau, wow. Dari Sabang sampai Merauke kita ada Riau ya. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Foni. Ya, Ibu Foni ya. Dan Ibu Cunfa yang sudah bersaksi minggu lalu memberkati kita semua dan hadir malam hari ini. Ibu Cunfa Mauger yang hadir bersama kami beribadah. Tuhan Yesus memberkati Ibu, ya Ibu Cunfa dari Prancis. Tuhan berkati. Dan Bapak Dodi, semangat ya Pak Dodi ya. Kita sudah doakan, imani putri Pak Dodi. Dalam nama Yesus kita percaya tangan Tuhan dahsyat menjamah memulihkan ya. Demikian pengumuman dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host. Pak Joni, ya. Pak Joni belum sempat saya sebut. Pak Joni. Pak Joni itu. Pak Joni salah satu. Ibu Mikal, tanggal 27 ya Bu, tanggal 27 Senin itu ada, bukan Senin depan ini, tanggal 27. Ya, tanggal 27. Dengan pembicaranya adalah Bapak Pendeta Dodi Menat dalam bentuk seminar. Ya, jadi minggu depan itu disajikannya dalam bentuk seminar, bukan khotbah, tapi seminar tentang satu topik yang nanti akan di flyer. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita kembali ke laptop untuk mengikuti session kedua, sharing dan tanya jawab, dipandu oleh Bapak Pendeta Lut dari Belgia. Silakan, Bapak Pendeta Lut. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Ibu Mikal yang dahsyat, luar biasa, dan Bapak Ibu semua yang